Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Lagi ramai sekali Ganjar Pranowo menjadi perbincangan yang hangat dan serius. Karena Ganjar Pranowo ada di iklan azan maghrib di RCTI ya. Lalu orang menganggap bahwa itu adalah politik identitas. Ade Armando menyerang. Serendah inikah gaya berpolitik Ganjar Pranowo, kata Ade Armando. Dan banyak lagi yang lainnya. Saya ingin mengatakan, boleh nggak orang menafsirkan bahwa itu bagian daripada politik identitas? Boleh-boleh saja. Orang menganggap bahwa itu adalah bagian daripada politik identitas. Tapi mari kita berpikir sama-sama dengan akal yang sehat. Ya, mari kita samakan, kita bandingkan dengan politik identitas. Apakah sama atau berbeda? Coba satu aja saya kasih contoh ya, yang ini nih. Coba dengarkan. Bahwa masyarakat muslim khususnya Betawi wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang muslim dan soleh. Siap berjuang, siap berjihad. Oke, jelas. Sama atau tidak? Satu kali lagi saya katakan, adakah kalimat seruan dari Ganjar Pranowo? Adakah ucapan-ucapan dari Ganjar Pranowo pada saat dia di-shoot? Nggak ada. Dia hanya menjadi latar belakang. Dia hanya kemudian menjadi bintang iklan. Tidak ada ucapan-ucapan apapun. Nggak ada. Politisasi agama itu yang mengatakan pilih pemimpin ini dan jangan pilih pemimpin itu karena haram. Itu salah satunya. Politik identitas itu ketika mengatakan bahwa calon presiden tertentu adalah Imam Mahdi dan yang lain Dajjal. Itu politik identitas. Politik identitas itu ketika mengatakan, berpuisi, ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau engkau tidak memenangkan calon kami, aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Itu baru namanya politik identitas. Kalau hanya sekedar menjadi bintang iklan, azan, saya kira mana politik identitasnya? Sebagai warga negara muslim sama seperti kita. Tapi ya silakan sekali lagi, boleh orang menafsirkan itu sebagai bagian daripada politik identitas. Tapi ketika kita padukan, ketika kita bandingkan dengan video tadi saya tayangkan, apakah sama? Apakah ada narasi-narasi yang keluar dari Ganjar Pranowo? Nggak ada. Beda hal dengan yang itu tuh. Itu namanya politik identitas. Politik identitas itu ketika orang berbicara di panggung-panggung keagamaan, di masjid. Wajib memilih pemimpin ini. Kalau enggak, maka itu politik identitas. Semua umat Islam harus memilih pemimpin itu. Karena lawannya adalah kafir. Lawannya adalah munafik. Nah itu politik identitas kayak gitu tuh. Kita harus bisa membedakan mana politik identitas dan mana orang yang mencitrakan. Meskipun citra ya, nggak tahu faktanya Ganjar suka sholat 5 waktu atau tidak tepat waktu. Nggak tahu kita. Tapi citranya sebagai muslim yang baik, yang kayak gitu. Apa salahnya? Bila Anies nanti misalnya sholat kan kewajiban ya. Dia wudhu lalu sholat ya. Dia tidak ngomong apa-apa. Lalu ada yang merekam. Lalu ada yang membagikan. Apakah itu bagian daripada politik identitas? Enggak. Menurut saya enggak juga politik identitas. Ketika ada kalimat-kalimat yang membawa kalimat suci agama, lalu kemudian diseret paksa ke ruang pendukungan politik, keberpihakan politik,
lalu mencap orang lain sebagai anti, ini anti itu baru berbahaya, memecah belah kayak gitu tuh. Tapi kalau sholat di video dibagikan, apa? Ini nggak ada muatan apapun. Kalau ini terjadi ke capres-capres yang lain, satu kali lagi, saya kira nggak menjadi politik identitas. Tapi silakan, bisa ditafsirkan ke sana, bisa. Oke, begitu ya. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Ngerti nggak perbedaannya? Politik identitas itu memecah belah. Politik identitas itu menafikan keimanan yang lain. Itu politik identitas. Impact politik identitas nih. Ribut. Ya, menuduh Pilkada DKI lah menjadi contoh, menjadi bukti ributnya sampai sekarang. Itu gara-gara politik identitas. Pilkada DKI sudah cukup menjadi contoh tuh. Menjadi contoh yang nyata dan terasa sampai sekarang. Istilah kemudian cebong, kampret, kadrun segala macam kan muncul. Gara-gara apa? Gara-gara politik identitas. Orang merasa iman sendiri, orang merasa suci sendiri, orang lain kotor. Itu politik identitas. Terpampang kemudian spanduk di masjid-masjid. Masjid ini dilarang menyolatkan atau tidak menerima pendukung penista agama. Itu politik identitas. Kita harus bisa membedakan loh. Bahaya kalau ini tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena orang yang sedang menunjukkan pada akhirnya kebaikan. Misal Anies sholat nih. Mau sholat. Lalu ada yang mereka membagikan. Tiba-tiba dicap sebagai politik identitas. Enggak. Itu bukan politik identitas. Itu kewajiban dia sebagai pribadi. Tidak ada kampanye di sana. Politik identitas itu harus ada kampanye. Harus ada ucapan. Saya tadi sudah ucapkan. Contoh realnya. Contoh buktinya. Wajib pilih pemimpin ini, haram pilih pemimpin kafir. Itu politik identitas. Dan satu lagi, ini calon Imam Mahdi, yang lain kafir, dajjal. Itu politik identitas. Harus bisa dibedakan. Kenapa kita wanti-wanti? Karena impact-nya. Keluarga jadi cerai. Suami istri kemudian menjadi cerai gara-gara beda pilihan politik. Masa iya sih gara-gara beda pilihan politik lalu menjadi cerai? Itu bukan semata-mata hanya karena berbeda pilihan politik. Karena doktrin yang disusupkan, karena isu yang disusupkan, ini menyentuh ranah keimanan. Itu loh, itu bahayanya politik identitas sampai bisa membuat keluarga pisah. Itu politik identitas bahayanya. Ngerti nggak kira-kira? Harusnya paham. Ada perbedaan yang sangat tajam dari tampilan Ganjar Pranowo dengan fakta politik identitas yang sesungguhnya. Ya, itu ciri contoh yang sangat kentara dari politik identitas dan seorang individu yang sedang menjalankan kewajiban individunya, bukan gara-gara kepentingan apapun. Kemudian ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh Ganjar, nggak jadi soal pesan politik. Yang penting cara untuk memberikan pesan itu tidak membuat orang pecah. Paham nggak? Silakan semua orang menggunakan cara apapun untuk merayu pendukungnya. Strategi untuk merayu masyarakat agar memilihnya. Yang penting satu, jangan sampai cara itu, ya, gombalan itu, strategi itu membuat pecah di bawah, membuat ribut di bawah, membuat keluarga cerai gara-gara beda pilihan. Itu yang paling penting. Begitu ya. Itu menurut saya. Silakan. Menurut kalian seperti apa? Politik identitas itu harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.